Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Lukman wong kebumen orang apa orang kepenak. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang mau ke Jepang selalu saya doakan semoga dipermudah, diperlancar, lulus, terus masuk pendidikannya juga cepet bisa, nggak pusing gitu ya. Somewhere deep down in my heart. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang mau ke Jepang cepet nyusul gitu sebelum saya pulang. Bentar lagi pulang guys, bulan Desember. Doain aja semoga lancar ya, amin. Sama-sama doain gitu ya. Oke guys, pada video kali ini saya akan menjawab requestan dari teman-teman. Ada yang menanyakan tentang apakah penting senior di Jepang itu, bagaimana pertama kali bekerja dengan orang Jepang, apakah paham dengan bahasanya ataupun langsung dilepas atau gimana. Sebelum lanjut ke videonya, like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Yang mau bertanya-tanya di Lukman_Sakura Instagram saya itu, atau di kolom komentar. Oke guys, kalau sudah, let's go. Jadi di Jepang ini awal mulanya saya adalah 2 orang. Nah sekarang sudah menjadi 5 orang. Ya, pertama kali saya mula-mula 2 orang. Saya dari Minori, teman saya juga dari Minori. Ya, pertama kali saya menginjakan di provinsi ini, di Daisang Yamaguchi Higashi ini, itu yang pertama kali. Jadi sebelumnya nggak ada senior atau senpai-nya. 5 orang itu, yang satu lagi juniornya itu dari Minori. Nah yang 2 orang dari Terakoya. Jadi tambah 3 orang, jadinya 5 orang. Karena saya pertama kali ya, senpai pertama kali, senior pertama kali, jadi nggak ada senpai gitu. Jadi Ichibang senpai paling senior saya gitu. Jadi awal pertama kerja sama orang Jepang nggak ada senior orang Indonesianya. Itu seperti itu. Jadi kerja langsung sama orang Jepang yang ngobrol ya seadanya, sebisanya, bahasanya nggak ngerti ya gimana diulangin lagi gitu ya. Cara ngobrol sama orang Jepang ya, pertama ya nanya Kyono shigoto wa nan desu ka gitu, pekerjaan hari ini apa gitu kan. Misalkan bara, kumi gitu ya, barasi itu artinya bongkar, dan kumitata itu artinya merakit. Udah, terus nanya lagi doko desu ka, di mana gitu tempatnya itu, misalkan di sana gitu ya. Udah, terus nanya lagi nano kaisa desu ka, perusahaan apa gitu ya, atau dokono kaisa desu ka, itu perusahaan apa, perusahaan yang dimana gitu kan. Karena scaffolding ini ngerakit tidak hanya satu perusahaan, ibaratnya ngerakit perusahaan yang bikin rumah A, setelah A gitu ya, bikin scaffolding perusahaan E gitu. Baratnya seperti itu, beda perusahaan. Jadi ngobrolnya ya nyambung-nyambung gitu ya. Kadang bicara ngobrol kemarin habis ngapain ya, setelah pulang ngapain gitu kan, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa gitu kan, makan apa gitu ya. Ngobrol sama orang Jepang kayak gitu guys, ngobrol-ngobrol seks. Ya apa aja diobrolin. Oh alah, yang buat ngelatih bahasanya harusnya lebih bisa, lebih pera-pera, lebih lancar gitu cara ngomongnya, itu seperti itu guys. Bilang enak nggak enak itu tergantung senpai-nya, tergantung seniornya, dan tergantung dari juniornya cara menyikapinya. Ada yang bilang enak kalau ada senior,
Artinya kalau misalkan ada senior, ada yang ngasih tahu, terus misalkan mau ngambil uang belum tahu, dikasih tahu, diterangin caranya ngambil uang itu bagaimana. Terus tempat belanja supermarket di Jepang itu kan pasti pertama kali ke Jepang kalau nggak ada senpainya kan bingung gitu ya. Pasti inisiatif sendiri, pergi sendiri, nggak tahu nanya. Dulu waktu pengalaman pertama saya nggak ada senior ya, dikasih peta, dikasih kertas, ini supermarket, ini kombini gitu, dikasih tahu itu denahnya, petanya, ini di sini, dibawa hari Minggu libur langsung ke supermarket, langsung ke kombini, ditelusuri, oh ini apa namanya, ada sekolahan, ini ada Eki, ada stasiun, nah kombininya di mana ini gitu ya. Itu seperti itu guys. Nah kalau ada senior pasti kan dikasih tahu, ayo ikut kalau mau ke supermarket ya, ya pasti enak lah kalau ada senior, ada yang ngasih tahu, ada yang membantu, itu seperti itu. Terus kalau nggak ada senior ya, misalkan ya waktu saya pertama kali di Jepang di sini itu nggak ada kartu internet. Waduh, kartu internet itu penting banget guys. Nah di sini juga nggak disediain apa namanya wifi. Nah sedangkan kan saya itu butuh buat hiburan, buat telepon ke cewek, telepon keluarga gitu. Nah terus gimana dong? Saya setiap minggu pagi pasti ke supermarket yang ada wifi-nya. Waduh. Iya, jadi kalau telepon ke rumah itu pas hari Minggu, telepon ke ceweknya pas hari Minggu, itu selama sebulan lebih, karena di rumah ini nggak ada wifi-nya. Ya nggak mau seperti itu ya. Nah kalau ada senpai, nah Kohei datang terus belum punya kartu atau belum ada wifi, kan bisa dong nempeng ke seniornya gitu, ke senpainya. Itu untung banget kalau ada seniornya. Kalau nggak ada ya ngenes, pelongo-pelongo, nggak enak yakin. Itu seperti itu guys. Nah terus juga kalau misalkan senpainya, seniornya belagu, waduh belagu nih, ada yang memperlakukan ini nggak enak itu. Jadi apa ya, serba nggak enak itu, ada enak dan ada nggak enaknya. Kalau misalkan nggak enak itu cara pemberlakuannya yang kurang baik gitu, itu seperti itu. Tapi ya jarang lah, semoga teman-teman itu mendapatkan senior yang baik gitu di Jepangnya, dan selalu berkomunikasi dengan siapa ya, senpainya yang ada di Jepang itu bagaimana kabarnya, walaupun sedang belajar ya sambil nanya-nanya itu kerjanya gimana, pekerjaannya apa aja, itu seperti itu guys ya. Jadi ada kontak, misalkan saya udah tahu ditempatkan di Yamaguchi, nah di senpai Yamaguchi hubungi gitu biar tahu, itu seperti itu. Jadi enak ada nggak enaknya, itu udah hal yang wajar yang setiap saat itu pasti mengikuti itu dimanapun berada. Oke, mungkin itu aja ya, sampai akhir ya, udah dibahas sampai terakhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.